Ada satu kisah. Kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada pemuda Ansor, pemudanya miskin. Dia bertemu dengan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang kaya ya Rasul." Apa kata Rasulullah? "Wahai pemuda miskin Ansor, dengarkanlah. Sesungguhnya rezeki yang sedikit itu akan tetapi engkau dapat mensyukurinya, itu lebih baik daripada engkau memiliki rezeki yang banyak tetapi engkau tidak pernah merasa cukup." Tetapi pemuda miskin Ansor ini berkata lagi, "Doakan aku ya Rasulullah, doakanlah agar Allah meluaskan rezekiku." Akhirnya Rasulullah mendoakan pemuda miskin Ansor ini. Alhamdulillah doanya terkabul. Allah jadikan dia menjadi orang yang kaya raya. Pada akhirnya terdengarlah pemuda miskin Ansor ini berubah menjadi orang kaya. Dia memiliki jumlah peternakan kambing yang sangat banyak, layaknya seperti belatung saking banyaknya. Sampai-sampai terdengar di kota Madinah itu merasa sempit. Karena apa? Karena lembahnya banyak sekali yang dimiliki oleh pemuda miskin Ansor, ya, yang sekarang sudah menjadi orang kaya. Pada akhirnya dia pergi ke padang pasir, ke lembah di gunung-gunung batu yang membuat lembah yang baru untuk membuat peternakan yang lebih banyak. Pada akhirnya terdengarlah dari telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pemuda miskin Ansor ini yang tadinya selalu sholat jamaah di masjid, sekarang sudah tidak lagi. Kemudian dia hanya sholat jamaah, sholat Jumat saja ke masjidnya. Dan beberapa bulan kemudian dia sudah tidak sholat Jumat di masjid lagi, sama sekali tidak ke masjid. Sampailah ke telinga Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pemuda miskin Ansor ini yang bernama Sa'labah, namanya Sa'labah, dia sudah sibuk dengan mengurusi harta-hartanya." Kata Rasulullah, "Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah." Pada akhirnya Rasulullah memerintahkan petugas zakat untuk mengambil harta zakatnya, ya, mengambil zakat hartanya. Datanglah petugas zakat ini dan berkata, "Wahai Sa'labah, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat hartamu." Kata Sa'labah apa? Sa'labah berkata, "Sebentar, apakah zakat ini sama seperti pajak? Saya fikirkan dulu." Intinya Sa'labah enggan membayar zakat daripada hartanya. Kembalilah petugas zakat kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sa'labah tidak ingin membayar zakat hartanya." Apa kata Rasulullah? "Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah." Pada akhirnya Sa'labah yang sendiri mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin membayar zakat harta saya yang sebelumnya belum pernah saya bayarkan." Kata Rasulullah apa? "Wahai Sa'labah, sesungguhnya orang-orang fakir miskin tidak pernah membutuhkan hartamu." Zakat hartanya Sa'labah ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat diganti dengan Abu Bakar. Datanglah Sa'labah, "Wahai Abu Bakar, saya ingin membayar zakat harta saya yang dulu belum pernah saya bayarkan pada zaman Rasul." Apa kata Abu Bakar? "Wahai Sa'labah, saat itu Rasulullah menolak zakat hartamu, maka tidak ada hak bagiku untuk menerimanya." Ditolak oleh Abu Bakar, digantilah dengan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat. "Wahai Umar bin Khattab, terimalah zakat harta saya ingin membayarnya wahai Umar." Tidak ada hak bagiku wahai Sa'labah, karena Abu Bakar dan Rasulullah pun menolak hartamu. Sampai Utsman bin Affan, akhirnya Sa'labah wafat, meninggal dunia, tidak sempat membayar zakat hartanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki yang sesungguhnya bukan harta yang banyak. Jadi kita jangan merasa iri dengan seseorang yang memiliki harta yang banyak, karena belum tentu hartanya membuat dia bahagia, hartanya membuat dia tenang. Justru harta yang sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Bapak Ibu dapat mempertahankan agar lidah ini selalu basah untuk berzikir mengingat kepada Allah, itu harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah ketika Bapak Ibu atau bapak-bapak terkhususnya mampu menjaga sholat 5 waktu di masjid. Jangan sampai harta
yang Allah titipkan menjadi banyak kepada kita membuat kita lupa dengan Allah, sehingga kita jauh dari masjid. Harta yang sesungguhnya adalah ketika kita menggunakan lidah kita sehingga lidah kita basah untuk selalu membaca Al-Quran. Itulah harta yang sesungguhnya. Jangan sampai kita sama seperti Sa'labah yang lupa dengan Allah ketika Allah berikan hartanya hanya sesaat aja, sehingga Sa'labah dibenci dan dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya.